Baik, yang pertama pendahuluan dari buku ini yaitu pada tahun-tahun terakhir reformasi hukum di Indonesia telah memunculkan pertanyaan mengenai hubungan antara pemerintah pusat dan daerah serta hubungan antara negara dan rakyat terkait dengan masalah agraria. Kerjasama penelitian antara Indonesia dan Belanda bertujuan untuk mengkaji pengaruh desentralisasi terhadap pembentukan negara hukum di bidang agraria. Dalam penelitian ini, fokusnya diberikan pada kepastian hukum dan keadilan dalam penguasaan dan pengelolaan tanah serta kekayaan alam. Nah, buku ini membahas berbagai ragam topik terkait dengan hukum agraria, antara lain disharmonisasi hukum, ada pengertian negara hukum, ada desentralisasi, serta pengaruh desentralisasi terhadap pembentukan negara hukum. Baik, selanjutnya untuk buku ini sendiri dibagi menjadi dua bagian, yaitu ada bagian penguasaan tanah dan kekayaan alam di pedesaan dan wilayah perkotaan. Hal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh tentang masalah pertanahan, kekayaan alam, dan ruang di Indonesia. Dan selain itu, buku ini juga membahas legalisasi hak-hak masyarakat, bencana alam, dan penggandaan tanah untuk kepentingan pembangunan. Masalah kepemilikan tanah oleh pemerintah atau domain juga menjadi perhatian dalam buku ini. Nah, dalam situasi desentralisasi, upaya harmonisasi hukum seringkali mendapat kendala. Maka dari itu, pendekatan interdisipliner diperlukan untuk memahami hukum dengan menggunakan studi sosio-legal yang mencakup sosiologi, antropologi, dan politik. Nah, selain itu, buku ini juga membahas pengaruh doktrin domain di masa kolonial dan pengaruh dalam hukum agraria di Indonesia. Nah, untuk kesimpulannya, buku ini memberikan beberapa pelajaran bagi studi sosiolegal tentang agraria di Indonesia dengan mengungkapkan tantangan dan masalah yang dihadapi serta disorot perubahan-perubahan dalam hukum agraria di Indonesia sejak kolonial hingga sekarang. Oke, selanjutnya ada hutan adat, hutan ulayat, dan masyarakat hukum adat. Hukum di Indonesia tidak mengakui hutan adat sebagai milik atau dikuasai oleh masyarakat adat. Seperti yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, undang-undang tersebut menganggap bahwa hutan adat sama dengan hutan ulayat, yang bertentangan dengan hukum adat Minangkabau dan UU PA. Menurut UU PA, hukum agraria yang berlaku atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah hukum adat. Oleh karena itu, untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan hutan adat perlu dilihat dalam hukum adat secara umum. Berdasarkan hukum adat Minangkabau, status hutan terdiri atas hutan milik dan hutan ulayat. Hutan ulayat merupakan hutan yang dikelola oleh suatu masyarakat hukum adat untuk kepentingan bersama atau kepentingan umum atau oleh bagi seluruh anggota persekutuannya. Pandangan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 terhadap hutan adat tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam UU PA dan hukum adat itu sendiri, sehingga terdapat perbedaan tentang apa itu hutan adat antara Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dengan UU PA dan hukum adat. Pengaturan masyarakat hukum adat atau bukan hukum adat terdapat pada pasal 67 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999. Ayat 1 pasal ini menyatakan bahwa masyarakat hukum adat menurut kenyataannya masih ada itu berhak atas pemungutan hasil hutan yang untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari mereka. Melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya. Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, Peraturan Menteri Negara Agraria atau Kepala Badan Pertahanan Nasional atau PMA atau KBPN Nomor 5 Tahun 1999 tentang pedoman penyelesaian masalah hak ulayat masyarakat, hukum adat memberikan pengakuan hukum negara terhadap eksistensi hak ulayat dan menyebutkan pengertian hak ulayat secara kriteria untuk menentukan masih adanya hak ulayat. Lanjut lagi, saya akan membacakan pada halaman 101 sampai 150. Untuk pada intinya adalah adanya ketidakjelasan status hutan adat di Indonesia. Terdapat ketidaksamaan pandangan dan sikap dalam melihat
keberadaan hutan adat di masyarakat hukum adat, dan ada perbedaan mendasar antara Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dengan UU-PA dan atau Hukum Adat Minangkabau dalam memberikan pengertian terhadap hutan adat. Oleh karena itu, disarankan untuk mensinkronkan seluruh undang-undang yang terkait dengan pengelolaan sumber daya agraria, terutama Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dan UU-PA dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah, sehingga terdapat kesamaan persepsi dalam melihat kedudukan hutan adat sesuai dengan paradigma desentralisasi. Selain itu, diperlukan studi mendalam tentang bagaimana mendorong adanya sinergi antara negara atau pemerintahan dengan masyarakat hukum adat terkait pengelolaan hutan adat dengan menggunakan perspektif pluralisme hukum. Untuk selanjutnya, reformasi hukum periferal tenurial dan hutan kemasyarakatan di Lampung. Deforestasi dan konflik klaim tanah dan sumber daya hutan sering terjadi antara masyarakat, pemerintahan ataupun pusat, dan antar kelompok masyarakat. Hal ini menandai krisis ekologi dan sosial dalam sejarah kehutanan dunia dan Indonesia. Kedua masalah ini berakar dari ketiadaan atau terbatasnya kepastian hak, penguasaan dan pengelolaan masyarakat atas tanah dan sumber daya hutan. Kepastian tenurial sangat penting untuk mencapai berbagai tujuan pembangunan, termasuk kepastian berusaha, pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, ada pengurangan konflik, dan meningkatkan intensif masyarakat dan melestarikan hutan. Dalam upaya untuk merancang kembali dalam pengelolaan hutan di wilayahnya, pemerintahan provinsi di Lampung mengacu pada arahan Kementerian Kehutanan agar pertahanan setidaknya 30% dari seluruh wilayah provinsi sebagai kawasan hutan. Baik, selanjutnya kita halaman 151 sampai 200 mengenai antara hukum negara dan realitas sosial politik di tataran kabupaten, menghormati kesatuan masyarakat hukum adat diatur dalam Undang-Undang Pasal 281 Ayat 3, identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras perkembangan zaman dan peradaban sidang umum MPR pada tahun 2002. MPR dalam /10 MPR /21 diakui dalam UMPA. Istilah ini berasal dari bahasa Minangkabau dan artinya kurang lebih Regenhof disposal, kawasan hutan di Jawa, Sumatera dan wilayah lain di Indonesia dikukuhkan selama pemerintahan Belanda dan tahun 1970 dan sampai 1980. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 namun pengakuan terhadap hak wilayah terbatas pada tanah yang dimiliki oleh individu. UMPA wilayah adat yaitu peraturan yang mengenai lembaga adat yang mereka belum ada dampak dan signifikan dan melindungi wilayah adat mereka. Dan menurut LSM lebih berpihak pada pemerintah daripada mendampingi resmi, sedangkan LSM kedua menutup pertama lebih berpihak pada pemerintah daripada pada masyarakat hukum atau kedua. LSM di Tanah Grogot dengan kepentingannya masyarakat adalah adat saling bertentangan dan menolak kerjasama. LSM pertama didukung pemerintah sementara LSM kedua berpihak pemerintah kedua kurang dikenal dari Tanah Grogot. Kritik juga
ditujukan pada penelitian hak wilayah yang tidak membedakan antara pedagang dan penduduk asli.